Oke, teman-teman masih dalam tema ekosistem digital banking di Indonesia ya. Tadi sudah mengenal beberapa hal. Nah, sekarang kita melihat di ekosistem digital banking ini bagaimana digitalisasi perbankan ini masuk ke UMKM. Jadi dapat dimulai dari digitalisasi pada sisi pembayaran. Jadi teman-teman tahu banyak sekali perkembangan UMKM yang ada pada saat ini, sedangkan mereka untuk mengenal atau literasi tentang perbankannya masih minim. Nah, di sini peran serta teman-teman di sini adalah bagaimana mengenalkan bahwa sebenarnya penggunaan digitalisasi perbankan yang diterapkan di UMKM itu sangat mudah seperti itu. Nah, di sini adalah peran-peran teman-teman di sini untuk bagaimana caranya UMKM itu mengenal penggunaan pembayaran di sistem jual belinya. Nah, di sini berikutnya adalah seberapa penting sih ekosistem untuk bank digital. Nah, ekosistem digital ini dinilai punya pengaruh ya. Salah satunya bagaimana membuat supaya perbankan itu mampu bertahan atau tidak. Seperti itu. Nah, percuma juga kalau misalnya suatu perbankan, misalnya bank digital itu dibentuk, tetapi tidak ada yang menggunakan. Nah, siapa yang mau menggunakan? Nah, makanya merambahlah ke UMKM. Kenapa UMKM? Sekarang teman-teman udah lihat, ketika mau pesan makan, ketika mau menggunakan ojek online, semuanya serba menggunakan fasilitas, di mana difasilitasi juga bahwa kalau misalnya kita menggunakan contohnya GoPay misalnya, ada diskon, ada potongan. Nah, misalnya kita mau pesen juga melalui Shopee Food misalnya, mesti ada potongan. Nah, itu teman-teman kan berburu di situ. Nah, sehingga bagaimana upaya perbankan itu supaya tetap bertahan atau tidak? Nah, salah satunya melalui ekosistem yang membentuk bagaimana dia melihat pelanggannya, siapakah yang menjadi pelanggannya, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh ya bagaimana transformasi yang dilakukan oleh Bank BRI. Ini salah satu contoh sehingga teman-teman bisa melihat realnya ya, bahwa setelah dibaca ini adalah Bank BRI ini pertama kali dia melihat ya di mana customer centric mindset. Jadi dia lihat dulu mindset dari customernya itu mulai dari mana sih. Nah, awalnya mindset ini adalah ketika nasabahnya Bank BRI, dia punya mindset setelah diteliti itu bahwa Bank BRI itu belum terdigitalisasi. Jadi mindsetnya masih seperti itu ya. Jadi ketika ada mindset seperti itu, maka Bank BRI ini bagaimana berorientasi kepada pelanggan dengan memperbaiki atau mensosialisasi ya, mengedukasi bahwa Bank BRI juga sudah mulai ke transformasi digital ya, karena mungkin pikirannya adalah nasabahnya adalah ke seluruh pelosok-pelosok desa, sehingga untuk mengenal digital aja masih susah. Setelah itu dari Bank BRI ini membentuk misalnya modifikasi infrastrukturnya. Dari infrastruktur itu bagaimana caranya supaya mempermudah para nasabah untuk mengaksesnya gitu. Kemudian dia open inovasi. Jadi open inovasi ini dia berkolaborasi dengan partner-partner baru di industri keuangan Indonesia. Jadi tidak hanya untuk mendekatkan langsung ke pelanggan atau ke customer, dia melakukan research by data. Researchnya ini adalah bereksperimen mendekati industri keuangan itu, bagaimana caranya bahwa digital bank melalui Bank BRI ini dia sudah melalui pendekatan-pendekatan di berbagai elemen. Kemudian di sini adalah kolaborasi ekosistem teknologi digital ya, sebagai model bisnis era baru. Ini salah satunya yang tadi, karena dia ranking yang pertama, makanya saya penasaran bahwa kenapa ekosistem digital Bank Jago itu lebih maju ya dibandingkan dengan yang lain. Apalagi tadi banyak sekali dia tabungannya, dia menghimpun dana dari masyarakat itu sangat banyak. Ternyata ekosistem digital perbankan, khususnya ini contohnya adalah studi kasus di Bank Jago, bahwa sarana yang digunakan oleh pelanggan itu sangat mempermudah untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan belanja, makan, transportasi dan sebagainya. Mungkin teman-teman juga merasakan beberapa hal ya, bahwa semua bisa terfasilitasi dengan satu genggaman tadi. Semua bisa terlayani. Bahkan
ekosistem bank digital ini akan merambah untuk pembayaran pinjam meminjam atau tabung menabung. Nah, ini berkembang terus ekosistem digital ini. Saya ambil contohnya Bank Jago. Jadi di sini ada Gojek, kemudian institusi keuangannya juga berkembang. Kemudian corporate ekosistemnya juga berkembang. Nah, di sini dia akan mengembangkan banyak ya. Contohnya ke entertainment, kemudian nanti ke payment, ke saving, investasi, travel, itu dia akan berkembang ke arah sana. Seperti itu. Jadi tidak hanya tadi Bank Jago, nah tadi Alobank itu masuk ke ranking keberapa tadi? Ada yang ke-6 apa ke-7, sehingga di sini dia juga ikut trennya, ikut tren digitalnya. Jadi Alobank ini juga aplikasi perbankan digital ya atau online ya. Nah dia juga langsung mengembangkan dengan tag bahwa all for one, one for all gitu. Nah di sini revolusi yang kita lihat semakin banyak perbankan yang dikembangkan, maka di sini juga teman-teman sudah bisa lihat ya, familiar sekali dengan Gojek, dengan Grab, Go. Nah, semua terfasilitasi ya, mulai dari transportasi itu. Makanya revolusi ini mengubah sendi-sendi dalam kehidupan bermasyarakat, seperti itu. Oke, mungkin sekian. Terima kasih.